Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifatun Nisa, NIM 53020200031. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menerangkan tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 40 menurut tafsiran Tahlili. Yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kemudian menurut tafsiran Tahlili, Allah memulai ayat ini dengan menyebut Bani Israel atau orang-orang Yahudi, karena merekalah bangsa yang paling dahulu mengemban kitab Samawiyah, dan mereka terdapat pula orang-orang yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka masuk Islam, maka hal itu akan merupakan alasan yang kuat yang dapat diarahkan kepada orang-orang Nasrani dan orang kafir yang lain yang tidak mau beriman, karena bangsa Yahudilah yang paling dahulu berjanji kepada Allah bahwa mereka akan beriman kepada setiap nabi yang diutusnya apabila ada bukti-bukti yang nyata. Kemudian Israel adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, karena itu keturunannya dinamakan dengan Bani Israel. Nabi Yakub terkenal sebagai hamba Allah yang amat soleh, sabar dan tawakal. Maka Allah memanggil anak cucu Yakub dalam permulaan ayat ini dengan sebutan Bani Israel, untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka mencontoh nenek moyang mereka di dalam hal keimanan, ketaatan, kesolehan, ketakwaan, dan kesabaran, serta sifat-sifat terpuji yang lainnya. Hal ini disebutkan karena pada waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tampak gejala-gejala bahwa tingkah laku Bani Israel itu sudah melampaui batas dan jauh menyimpang dari ajaran dan sifat-sifat nenek moyang mereka, terutama sikap mereka terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Bahkan mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, yang seharusnya merekalah yang paling terdahulu beriman kepada Nabi Muhammad, sebab berita tentang kedatangannya telah disebutkan lebih dahulu dalam kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat. Dalam ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah kepada Bani Israel, yaitu yang pertama, agar mereka senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mensyukurinya dengan lisan dan perbuatan. Wujud nikmat-nikmat tersebut memang tidak diterangkan dalam ayat ini, tetapi yang dimaksud antara lain bahwa Allah telah memilih nabi-nabinya dari kalangan mereka. Hal ini terjadi dalam masa yang cukup lama, sehingga mereka diberi julukan sebagai Sya'buwah Al-Mukhtar, yaitu hamba-hamba Allah yang terpilih. Semuanya itu harus mereka ingat dan mereka syukuri. Salah satu cara mensyukurinya yaitu beriman kepada setiap nabi yang diutus Allah untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Tetapi dalam kenyataannya mereka menjadikan nikmat tersebut sebagai alasan untuk tidak menerima seruan Nabi Muhammad, malahan mengejeknya dan mengatakan bahwa nikmat dan karunia Allah hanya tertentu untuk mereka saja. Kemudian yang kedua, janji mereka kepada Allah ada 2 macam, yaitu janji yang berlaku bagi seluruh manusia. Apa itu? Bahwa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan pikiran, serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu, sebagai jalan untuk mengenal Allah. Kedua, janji bahwa mereka hanya akan menyembah Allah semata-mata dan tidak akan memperserikatkannya dengan sesuatu pun, dan bahwa mereka akan beriman kepada rasul-rasulnya. Andai kata Bani Israel yang ada pada masa itu memperhatikan janji-janji tersebut, antara lain ialah bahwa
mengutus seorang nabi yang berasal dari keturunan saudara nenek moyang mereka, yang menurunkan suatu bangsa yang baru yaitu bangsa Arab. Niscaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan pasti pula mereka mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah kepadanya. Dengan demikian mereka akan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sebaliknya, jika mereka memenuhi janji kepada Allah, maka Allah akan mengizinkan mereka untuk menetap di tanah suci Palestina, dan mereka akan diberi kemuliaan serta kehidupan yang makmur. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi janji-janji mereka itu, antara lain disebabkan karena rasa takut dan khawatir terhadap satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu agar mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Perintah ini diberikan Allah karena kenyataan menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak memenuhi janji-janji mereka kepada Allah, antara lain mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Hal itu disebabkan karena rasa takut mereka terhadap satu sama lain. Maka Allah memerintahkan agar mereka hanya takut kepada Allah semata-mata dan jangan takut kepada selain Allah, sebab hanya Allah sajalah yang menguasai segala persoalan. Dialah yang telah memberikan nikmat dan begitu besar kepada mereka. Dia pula yang kuasa untuk menyabut kembali nikmat itu dari tangan mereka. Dan Allah pula yang kuasa untuk mencabut kembali nikmat-nikmat di tangan mereka dan bisa mengazab mereka karena tidak mensyukuri nikmat itu. Mereka seharusnya tidak perlu merasa takut terhadap sesamanya karena khawatir akan hilangnya sebagian dari keuntungan mereka, atau akan terjadinya malapetaka atas diri mereka karena itu mengikuti yang hak dan menyalahi kemauan pimpinan-pimpinan mereka. Allah lebih kuasa daripada pimpinan-pimpinan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.